istihbabu qiraati suratil kahfi fi yaumil jumu'ah. Disunahkan membaca surat kahfi pada hari Jumat dan malamnya, walailati dan malamnya. Ya. Kalau nggak bisa di pagi hari, sore hari. Kalau nggak bisa sore hari, siang hari. Kalau nggak bisa siang hari, malam hari. Ya. Itu fadilahnya sama jemaah. Antara kita baca pagi, siang, sore, malam sama. Yang penting dibacanya adalah pada hari Jumat. Sejak tenggelamnya matahari sampai matahari tenggelam lagi. Itu masih disunahkan. Ya. Alhamdulillah. Tehnya nyampe. Ya. Makasih Pak Yugo. Berkah selalu. Ya. Kita disunahkan untuk membaca surat apa? Surat Kahfi. Jamaah udah tahu belum surat Kahfi? Udah tahu kan? Surat Kahfi itu. Ya. Alhamdulillahilladzi. Lanjutannya apa? Ja'ala 'ala 'abdihi. Alhamdulillahilladzi apa namanya? Iya, surat Kahfi. Iya, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba iwajah qayyimal liyundhira ba'san syadida. Itu surah Kahfi itu. Ya. Itu kita disunahkan jamaah membacanya. Ya tadi kalau nggak bisa pagi sore. Kalau nggak bisa sore malam. Kalau nggak bisa malam siang. Nggak bisa semuanya, udah nggak usah baca. Dengerin apa ya? HP-nya suruh baca gitu. Iya. Bapaknya main game. Bapaknya tiduran. Itu rada-rada kriminal. Iya. Iya. Problem kita kan macam-macam. Ada karena faktor kesibukan, betul. Ada juga faktor karena nggak bisa. Ada yang nggak bisa tapi males. Ya kan? Bisa baca tapi males. Ya. Makanya dengerin apa ya? Nah, itu problem bapak tuh. Ya. Saya jamaah itu termasuk orang yang kalau hari Jumat tuh baca. Ya. Saya biasanya kalau baca KB itu sebelum naik ke mimbar. Karena saya kalau khatib itu seringnya datang lebih awal. Ya, walaupun sesungguhnya untuk khatib itu datangnya itu sunnahnya itu belakangan. Nah, 10 menit sebelum khutbah itu saya kadang sudah sampai di masjid, dan sebelum naik mimbar itu saya baca dulu. Baca KB. Dan itu hampir saya selalu amalkan. Kalau nggak bisa sebelum Jumat, itu sesudah Jumat. Ya. Sehingga ketika sering membacanya itu subhanallah jamaah, ya. Banyak sekali fadilahnya, banyak sekali manfaatnya. Apa manfaatnya? Fadilahnya ketika kita membaca surat Kahfi pada malam atau hari Jumat. Ini dia bacanya. Hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu nuru ma bainal jum'atain. Rawahun Nasa'i wal Baihaqi wal Hakim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Kahfi sekali saja, sekali aja membacanya, fi yaumil jumu'ah pada hari Jumat, adha'a lahun nur ma bainal jum'atain, maka dia akan disinari, akan diterangi kehidupannya itu ma bainal jum'atain, antara dua Jumat. Dari Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang itu selama
1 minggu itu kehidupannya dia selalu disinari dan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang bersinar? Yang bersinar banyak jemaah. Rumah kita, kalau bacanya di rumah kita menjadi rumah yang bersinar. Nampak cahayanya, nggak seperti rumah hantu. Ada kan rumah yang kita lihat itu, rumah serem amat itu, kayak rumah hantu itu. Nah, makasih Pak Haryanto. Nah, kalau Bapak melihat fenomena rumah seperti itu kayak rumah hantu, itu perlu diterjang dengan bacaan surat Kahfi. Ya. Atau Bapak rumahnya menghadapi masalah terus, ya, masalah demi masalah dihadapi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Ya. Kalau kehidupan kita itu mengalami hal seperti itu, maka cobalah jamaah baca surat Kahfi di hari Jumat. Tentu saja bacanya nggak 1 minggu ini aja, enggak. Bapak kan pengennya instan, baca sekali langsung berubah. Emang satria baja hitam bisa langsung berubah? Enggak Pak, butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh istiqomah, butuh mudawamah, ya. Itu. Enggak seperti makan sambal. Sekarang makan sambal langsung pedas. Enggak begitu. Butuh continue. Ya. Terus menerus jalanin, amalin gitu. Ya. Kalau Bapak punya usaha agak-agak seret, agak-agak macet, namanya orang usaha itu pasti aja ada lawannya, betul. Ada yang cegal, ya, ada yang menggunting dalam lipatan, gitu. Nah, ketika Bapak menghadapi hal seperti itu, cobalah baca surat Kahfi, ya, biar usahanya lancar. Yang bekerja mudah-mudahan prestasinya di pekerjaan semakin meningkat. Yang berusaha mudah-mudahan usahanya semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berumah tangga mudah-mudahan rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak-anaknya sedang mencari ilmu, mudah-mudahan anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendapatkan cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan bahwa orang tua itu hendaknya harus tirakat untuk anaknya, ya. Mencetak anak yang soleha, mencetak anak yang berilmu itu dimulai dari orang tua. Jangan hanya orang tuanya, jangan hanya anaknya suruh ngaji saja, jangan hanya anaknya suruh belajar saja, tapi hendaklah orang tua itu mendukungnya, membackupnya dengan doa, dengan tirakat. Itu. Sehingga ada usaha dohir dan batin. Dohirnya anak belajar, dohirnya anak mengaji, batinnya Bapak sebagai orang tua munajat, komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak keren jadinya. Ada usaha dohiron wa batin. Nah, ini yang jarang diamalkan oleh orang-orang zaman sekarang. Yang diandalkan tenaga, yang diandalkan fisik, yang diandalkan EQ, pikiran. Yang diandalkan adalah kualitas, yang diandalkan adalah skill, kemampuan. Dia lupa melibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa saja terjadi, ya. Tapi ketika kita melibatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah hal-hal yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi. Jamaah rahimakumullah. Setiap surat Al-Quran itu memang mengandung keistimewaan masing-masing. Surat Kahfi keistimewaannya tadi itu, ya, dapat menyinari antara satu Jumat ini dengan Jumat yang akan datang, bainal Jumatain. Ya. Yasin juga ada kelebihannya, termasuk akhir surat Baqarah. Ya. Tentu saja setiap ayat itu mengandung keistimewaan masing-masing. Tentu saja surat Kahfi itu nggak bisa
misalnya disamakan dengan surat Al-Baqarah, nggak bisa, ya. Atau disamakan dengan ayat-ayat tertentu, ayat-ayat kulu washrobu, gitu. Makanlah, minumlah, itu kan ayat tentang makan dan minum. Secara kualitas dan kuantitas tentu saja beda, gitu. Ya. Atau membaca akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Itu kan ayat-ayat keren ya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan kedua surat. Utitu zahrawain lam yu'ta li hadin nabiyyun min qabli. Saya diberi oleh Allah dua surat yang bercahaya, kata Nabi, yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum saya. Saking bangganya Nabi sama akhir surat Baqarah. Coba lihat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Dan yang kedua adalah khawatimi suratil Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah. Akhir dari surat Al-Baqarah yang 3 ayat itu, Pak, yang lillahi ma bis samawati sampai ila akhir ayat irhamna ya arhamar rahimin tuh, sampai warhamna waghfir lana anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Itu sampai situ. Itu oleh Nabi dibanggakan, jemaah. Saking bangganya Nabi sampai beliau kampanye tentang dua surat itu yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi lain sebelum saya. Itu saking bangganya beliau. Kebanggaannya itu di mana? Kebanggaannya itu gini, jemaah. Di dalam akhir surat Baqarah itu ada kontrak politik. Kalau zaman sekarang, masa iya Nabi sama Allah kontrak politik, kan enggak. Ada kontrak politik lah istilahnya. Kontrak politiknya apa? Kontrak politiknya itu untuk umatnya Nabi, coba. Kalau dia berbuat salah, itu jangan langsung diazab, jangan langsung disiksa. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya, ketika umatnya itu salah, umatnya dosa, itu langsung diazab. Lah untuk umatnya Nabi itu enggak. Kalau umatku salah, jangan kau siksa, ya Allah. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu jawabannya Allah. Qala na'am. Allah seketika itu jawab, coba. Iya Muhammad, saya tidak akan menyiksa kamu dan umat-umatmu kalau kamu salah, kalau kamu berbuat dosa. Itu setiap kali kita baca Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, berhenti di situ. Allah jawab qala na'am. Iya, saya kabulkan permintaanmu. Lalu lanjutannya apa? Terus Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Berhenti di situ. Allah Subhanahu wa taala menjawab qala na'am. Iya. Allah. Keren itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah Subhanahu wa taala menjawab qala na'am. Iya. Rabbana la tuhammilna, ya Allah jangan kau timpakan kepada kami ma la taqata lana bih, sesuatu yang kami tidak kuat menanggungnya, ya Allah. Sesuatu yang kami tidak mampu untuk menahan beban itu, ya Allah. Allah seketika itu menjawab, iya, saya tidak akan membebankan terlalu berat kepada kamu dan umat-umatmu. Coba cash, Pak, ketika kita membaca ayat itu. Nah, sekarang ayat ini menjadi bacaan setiap kali kita membaca tahlil.
Nah kadang-kadang oleh orang-orang tertentu dijadikannya sebagai tersangka ayat ini. Jadi tersangkanya mereka yang nggak doyan tahlil menganggap itu adalah bid'ah. Ya. Kita yang suka tahlil, mohon maaf, ya, hanya tahlilan saja tanpa memahami maknanya, ya, sehingga ya sama aja, ya, seri, gitu. Ya. Yang nggak suka membid'ahkan, yang suka nggak paham. Nah melalui pengajian ini kita paham bahwa betapa dahsyatnya ayat-ayat tersebut itu, ya, betapa dahsyatnya ayat-ayat tersebut. Nah, sehingga ketika kita mengkaji tentang itu, cobalah resapi bahwa Allah menjawab na'am, Allah menjawab na'am di ayat-ayat tersebut. Ya, dengan cara seperti itu jamaah mendapatkan sugesti, mendapatkan ketenangan, mendapatkan mukjizat karomah, ya, yang Allah berikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah rahimakumullah, balik lagi ke surat Kahfi. Surat Kahfi istimewaannya adalah dibaca setiap hari Jumat atau malam. Hadis yang lain, wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a suratal Kahfi fi yaumil jumu'ah, barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat. Ini hari, ya, kalau hari itu berarti dari pagi sampai sore. Boleh ba'da subuh, boleh sebelum Jumat, boleh sesudah Jumat, boleh habis asar. Kalau kemarin kajiannya, salah satu doa yang diijabah, dikabul oleh Allah pada hari Jumat itu adalah ba'da sholat asar, ya. Orang yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, sata'alahu nurun min tahti qadamai, maka akan memancar darinya itu cahaya dari tahta qadamai, dari tahta qadami, yaitu dari bawah telapak kakinya. Jadi dari telapak kakinya sendiri itu udah ngeluarin cahaya, ya. Masya Allah, coba, ya. Sampai mana? Ila anani sama, sampai tembus ke langit. Masya Allah, cahayanya. Itu cahayanya nggak seperti cahaya senter. Cahaya senter itu paling 5-10 meter lah, ya, itu. Oh, iya. Iya. Kalau senter. Kalau ini enggak, dari bawah telapak kaki sampai ke cahaya. Masya Allah, ya. Yudi'u lahu yaumal qiyamah, yang akan menyinarinya pada hari kiamat. Masya Allah, ya. Ini maka nanti orang-orang yang rajin baca surat Kahfi nih jamaah, besok di akhiratnya, besok pada hari kiamat itu badannya bercahaya, nur menyinari sekelilingnya. Cahaya itu melebar kemana-mana, nampak, bersinar, berseri-seri. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Wajah pada hari itu penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan dari efek amalan yang diamalkannya ketika dia ada di dunia. Pengen gak di akhiratnya kita bercahaya? Pengen gak wajah kita berseri-seri di akhirat? Amalannya dari sekarang, Pak. Dari sekarang. Maka orang sekali berAbul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi itu, akhirat itu belakangan. Yang penting itu dunia. Di akhirat kita mau jadi apa? Itu adanya di dunia, Pak. Maka menurut beliau, selamat datang Pak Ketua.
Udah panen belum? Itu. Ini jamaahnya makin banyak nih. Bawain kan sekilo. Gitu. Oh iya. Untuk seksi rohani beda 2 kilo. Insya Allah gitu. Nah, kata beliau, akhirat itu nggak penting. Yang penting itu adalah dunia. Karena menurut pikirannya beliau nih, kita di akhirat itu mau jadi apa? Itu adanya di dunia. Kita mau jadi orang bahagia, kita mau jadi orang sengsara, itu mulainya adalah di dunia. Kalau di dunia senang, kalau di dunia bahagia, kalau di dunianya itu taat, bakti pada Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, di sononya tinggal ngambil, di sononya tinggal metik, di sononya tinggal panen, nanamnya di sini. Maka kata beliau, kata Rasul, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Nanam apa kita di sini? Nanam cabai, insya Allah akan tumbuh cabai. Nanam jagung, insya Allah akan tumbuh jagung. Ternak ikan, insya Allah akan tumbuh ikan. Ternak ayam Bangkok, muncul ayam. Ternak apa kita di dunia? Nanam apa kita di dunia? Nanam, saya bangun masjid, malaikat. Saya pun bangun. Nyumbang apa kamu? Paku sekilo. Ya. Lah orang yang nyumbang paku walaupun hanya sekilo aja, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ngasih semen, apalagi yang ngasih keramik, apalagi yang ngasih besi, apalagi yang ngasih dana. Ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 1 juta. Mudah-mudahan infak jamaah Masjid Nurul Karamah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nanam kita. Apa yang kita bangun pada hari ini itu sesungguhnya kita sedang apa? Sedang nanam. Ayolah, makanya kita ayo bareng-bareng nanam. Ya. Nanam di dunia. Sekarang masjid lagi butuh perhatian kita. Ya. Kasihan para sino tuh, enggak tinggi-tinggi. Mikirin masjid. Iya. Iya, betul. Mau bantu biar agak gemukan dikit napa? Pagi mikirin masjid, siang mikirin masjid, malam mikirin masjid, pulang kantor mikirin masjid, di kantor masih mikirin masjid. Gara-gara khotibnya nggak datang. Coba. Orang-orang yang pikirannya itu mikirin masjid, mudah-mudahan ya termasuk orang yang pada hari kiamat nanti mendapatkan keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang akan mendapatkan keteduhan pada hari kiamat nanti adalah syabun, pemuda wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya itu terpaut terhadap masjid. Di sini ada Pak Dede Mursidi yang hatinya terpaut dengan masjid. Di sini ada Pak Ustadz Firman yang hatinya terpaut dengan masjid. Di sini ada Pak Rofik yang hatinya juga terpaut dengan masjid. Di sini juga ada Pak Nana yang setiap 5 waktu suaranya selalu berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Pak Rasino, ada Pak Yugo yang setiap mengaji bawa teh. Itu kan bukti hatinya itu terpaut dengan masjid. Ada Pak Giri yang suatu saat juga kadang-kadang bawa roti.
Soalnya dari tadi minum enak nggak ada temennya itu. Itu. Ya. Ada Pak Mustafa, ya. Ada Pak Ahmad, ya. Dan semua jamaah yang ada di sini itu adalah jamaah-jamaah yang sudah berkontribusi terhadap masjid sesuai dengan kapasitas dan kemampuan atau wilayahnya masing-masing. Ada yang dikonsumsi, ada yang di minuman, ada yang di fisik, ada yang di pikiran, ada yang segala macam. Ada yang untuk takmirul masjid, meramaikan masjid. Ya. Sehingga ketika kita berkontribusi dengan semampu kita, dengan kapasitas kita, itu insya Allah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan terhadap masjid, itu besok akan ditampakkan dan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, lalu apakah hanya sampai di situ keistimewaan membaca surat Kahfi itu? Diberikan cahaya pada hari kiamat nanti, sehingga seluruh anggota tubuhnya itu bersinar. Tidak, jamaah, masih ada satu lagi nih. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain, kata Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa hamba, dosa manusia, dosa orang yang membaca surat Kahfi bainal jum'atain, antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Masya Allah, dosanya rontok jamaah, dosanya diampuni semua. Dosa ghibah, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, ya. Yang barangkali pernah melangkah ke sana kemari, mata yang melihat ke sana kemari, satu Jumat ini dengan Jumat yang akan datang, karena kita membaca Kahfi, ghufira lahu ma bainal jum'atain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya antara dua Jumat itu. Insyaallah. Alhamdulillah. Hebat membaca surat Kahfi itu. Ya, maka jamaah rahimakumullah, melalui kajian pada malam ini, setelah kita ngaji, setelah kita paham ilmu, setelah kita ngerti betapa fadilahnya membaca Kahfi itu sangat banyak, sangat besar, ayolah diamalkan. Ya Pak ya? Ayolah mari sama-sama kita mengamalkan membaca surat Kahfi. Ya. Ada nggak di antara jamaah yang sebelum ngaji ini sudah mengamalkan membaca surat Kahfi? Sudah ada belum? Ya. Ya. Ada. Nah, kalau sudah ada, alhamdulillah. Tinggal diterusin. Mengamalnya sudah, ilmunya baru dapat hari ini. Yang belum pernah ngamal, ilmunya sudah dapat. Tinggal kita mengamalkan, baca. Kalau nggak bisa sekali duduk, boleh dicicil kok. Karena surat Kahfi itu agak-agak banyak itu, ya kan? Kalau dihitung sih sekitar setengah juz, ya kan? Sekitar setengah juz. Karena dari Kahfi ke habis Kahfi itu kan Maryam ya. Ya, Maryam itu satu juz. Atau dari sebelumnya dari surat Bani Israel, Subhanalladzi asra, sampai ke Kahfi itu satu juz juga. Itu setengah juz. Setengah juz itu berarti 4 lembar. Ya, 4 lembar. Nah, bagi saya, bagi Pak Dede Mursidi barangkali setengah lembar itu nggak butuh waktu lama. Iya. Iya. Nggak butuh waktu lama. Semenit, 2 menit, 3 menit selesai. Iya. Itu, selesai. Tapi bagi yang masih ngeja, mohon maaf kalau dia masih ngeja. Bagi yang masih ngeja itu lama sekali. Apa tak macam-macam begitu. Iya. Itu pasti lama membacanya. Ya. Maka yang efektif kata Bapak tadi yang sebelah kanan saya. Karena baca nggak bisa, bagaimana kalau HP aja Pak yang baca, kita ngedengerin aja dan ya mudah-mudahan mendengar juga udah mendapat pahala. Ya,
Yang penting niatnya niat ingin membaca. Cuman karena nggak ada kemampuan untuk membaca, gimana lagi, Bos? Iya, itu. Ya sudahlah, nyalain HP-nya, kemudian dengerin di telinga. Tapi jangan sambil main game. Oh, dorong aja sambil main game itu. Yang dibuka domino lagi. Ya, gitu. Nah, ini jamaah rahimakumullah, fadilah atau keutamaan membaca surat Kahfi, ya. Sampai di sini jamaah untuk